dahulu observasi supervisi sebelum besok saya masuk ke kelasnya dengan untuk observasi, kemudian ada pasca observasi. Siap ya Pak Sandi? Insya Allah siap. Oke, jadi bisa Pak Sandi ceritakan terlebih dahulu kira-kira besok saat observasi itu tahapan pembelajarannya seperti apa? Oke, untuk besok pada tahap observasi saya mengajar di kelas 10 itu materinya adalah trigonometri. Nah, terkait tujuan pembelajarannya yang lebih spesifiknya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di dalam saya mengajarkan itu besok rencana saya menggunakan model PJBL, Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, tahapannya ada 6 ya kalau nggak salah. Yang pertama itu menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua mendesain perencanaan proyek, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempatnya memonitor peserta didik dan kemajuan proyeknya, yang kelima menyajikan atau menguji hasilnya, dan yang terakhir evaluasi pengalaman belajar dan refleksi. Nah, terkait detailnya besok mungkin saat pembelajaran atau di modul ajarnya. Iya, berarti itu tahapannya dalam pembelajarannya besok ya Pak Sandi. Kemudian untuk proses penilaian dan alat dan bahan mungkin yang Pak Sandi. Oke, baik. Untuk alat dan bahannya nanti anak-anak butuh alat tulis jelas. Lalu mereka dalam proyeknya menggunakan atau membuat klipometer sederhana. Itu nanti rencananya mau bikin sendiri dan ada instruksinya, dan alat dan bahannya itu busur derajat. Dan mungkin nanti ada pipa atau sedotan atau batang atau pulpen dan tali dan selotip dan gantungannya. Nah, di situ alat-alatnya besok terkait pembuatannya bagaimana dan penggunaannya dalam proyek gimana besok akan diberikan instruksinya. Ya, alat dan bahannya itu tadi untuk membuat klipometernya. Nah, terus apa saja? Oh, penilaiannya. Untuk penilaiannya saya di sini nanti rencananya akan menilai dua bagian, yaitu untuk penilaian sikapnya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila yang saya pakai di sini bernalar kritis, berpikir kritis ya, kreatif dan gotong royong. Di situ saya menggunakan asesmen formatif dengan lembar observasi beserta rubriknya itu ada nanti. Dan yang satunya untuk menilai keterampilannya, yaitu keterampilan saat mengerjakan proyeknya. Di situ saya menggunakan asesmen sumatif. Ada ya asesmen sumatif untuk proyeknya ya. Dan itu nanti ada lembar observasinya juga, ada lembar pengamatan dan juga rubriknya juga. Jadi ada 2 penilaian besok. Seperti itu rencananya. Berarti ada lembar observasinya juga 2 ya? Iya, ada 2. Oke, untuk sikap dan keterampilan. Sikap dan keterampilan. Berupa proyeknya. Sumatif. Iya. Sumatif. Sumatif untuk prosesnya. Oke, kemudian nanti berarti anak-anak kompetensi yang didapatkan apa aja Pak? Kompetensinya mampu menggunakan konsep trigonometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual pada segitiga siku-siku. Itu sudah sesuai Sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya tadi. Mampu menggunakan konsep trigonometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Penyelesaian masalah kontekstual. Jadi mereka besok mengukur sendiri tinggi benda dengan menggunakan trigonometri yang mereka buat. Dengan mengukur nanti pakai perbandingan trigonometri bisa ketemu tingginya. Nah, itu mereka akan lakukan sendiri. Jadi dengan proyek ini saya harapkan mereka bisa dapat hal yang bermakna di situ. Jadi mereka bisa tahu, oh ternyata trigonometri itu gunanya untuk ini gitu. Ya, rencananya seperti itu di proyeknya nanti. Selain membuat alatnya, dia juga menggunakan alatnya untuk menggunakan trigonometrinya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Iya, siap. Berarti nanti anak-anak membuat sendiri apa tadi ya? Alatnya Alatnya itu klipometer. Iya.
kemudian mungkin nanti kesulitan apa yang akan dihadapi anak-anak Pak? Nah, kesulitannya mungkin ya membuat alatnya itu, membuat kilometernya itu karena mungkin mereka belum pernah membuat sebelumnya. Jadi itu kesulitannya. Nah, mungkin cara saya agar mereka nggak kesulitan, jadi nanti di modulnya atau apa namanya lembar aktivitasnya itu akan saya buat strateginya akan saya buat langkah-langkah pembuatannya itu disertai dengan gambar-gambar. Nah, biar mereka paham, oh ini ditempelkan di sini, ini digantungkan di sini, seperti itu. Karena kalau tulisan saja biasanya mereka kurang paham. Tapi kalau disertai dengan gambar atau video, tapi kan nggak mungkin ada video kalau di lembaran. Nah itu kalau disertai gambar mereka seharusnya bisa lebih paham. Karena memang bikinnya nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Cuma kalau disertai ilustrasi gambar mestinya mereka bisa. Begitu pula nanti dalam penggunaannya. Jadi nanti setelah membuat ada menggunakan, nah menggunakannya nanti juga saya sertakan ilustrasi caranya gimana, terus cara mengukurnya nanti gimana, itu nanti ada di lembar aktivitasnya. Ya, jadi tadi saya rangkum sedikit ya Pak. Ya. Jadi untuk kesulitannya mungkin anak-anak kesulitan dalam membuat alat karena belum pernah dan belum punya pengalaman. Bapak kan dari kelas SMP karena ini kan kelas 10 nih. Nah, terus strategi yang sudah disiapkan oleh Pak Sandi yaitu mempersiapkan langkah-langkah pembuatannya menggunakan gambar sehingga anak nanti lebih mudah gitu ya. Oke. Kemudian nanti area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Sandi apa ya Pak dalam pembelajaran itu? Pengembangannya untuk siswanya yang pertama mereka diharapkan bisa memahami instruksi pembuatan alat dan penggunaannya, itu yang pertama. Ya, alatnya ada terkait trigonometer tadi dan penggunaannya dalam menggunakan konsep trigonometrinya. Lalu yang kedua, saya ingin mengembangkan kerjasama antar siswa di dalam kelompok. Jadi besok kan ada kelompoknya ya. Saya ingin mendorong anak-anak itu agar gimana mereka bisa kerjasama dalam menyelesaikan proyek itu. Karena proyeknya kan ada bikin, ada menggunakan, ada menyelesaikan masalah. Nah itu saya ingin mendorong mereka kerjasama untuk menyelesaikan itu semua. Nah, itu sih. Jadi yang pertama mungkin melaksanakan instruksi membuat proyeknya, yang kedua mendorong untuk kerjasamanya dalam kelompok. Karena ada serangkaian tujuan tadi ya Pak yang dicapai. Jadi nanti area pengembangannya memahami instruksi. Instruksi. Telah disampaikan Pak Sandi besok. Kemudian dilihat keaktifan dalam bekerja sama gitu ya. Jadi untuk besok supervisinya kapan ya Pak? Jam berapa? Sepertinya kelas 10 TCA 6 itu sepertinya jam berapa kalau nggak salah. Kalau saya sama-sama nanti saya lihat jadwalnya lagi. Itu yang bisa ada. Kalau nggak yang di kelas TCA 6 bisa yang di kelas TCA 2 karena sama mereka. Ada ini. 10 TCA 6 atau 10 TCA 2. Jadi besok saya akan masuk ke kelasnya jenengan ya Pak untuk mengobservasi. Jadi saya tidak menilai ya, saya tidak menilai. Jadi nanti akan saya coba observasi pada area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi nanti saya lebih fokusnya untuk mengobservasi saat Bapak memberikan instruksi dan melihat anak-anak apakah sudah aktif dalam kerja kelompok. Itu ya Pak Sandi? Siap. Oke. Terima kasih Pak Sandi. Sama-sama. Sampai berjumpa besok saat observasi. Terima kasih. Sama-sama. Oke Pak Sandi. Jadi setelah saya observasi tadi di kelas ya, jadi di pasca observasi ini kita analisis bersama saat observasi tadi apakah pengembangan yang disampaikan Pak Sandi waktu pra observasi itu sudah dilakukan atau belum. Jadi pertama yaitu aspek yang ingin dikembangkan kemarin itu peserta didik memahami instruksi
guru untuk membuat suatu proyek. Ya, tadi kan sudah ada ya Pak, jadi sudah disampaikan. Nah, kemudian yang indikatornya apa ya Pak? Kalau anak-anak itu menunjukkan paham instruksi. Oke. Yang pertama, instruksi untuk berkumpul dengan kelompoknya, mereka sudah berkumpul dengan kelompoknya. Lalu yang berikutnya, instruksi untuk mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan apa yang saya perintahkan, yaitu mengerjakan salah satu atau kedua nomor soal dan mengisi tabel rencana jadwalnya. Itu mereka sudah melakukannya. Meskipun ada beberapa kelompok tadi yang mungkin bingung, tapi bukan bingung terkait instruksinya, tapi bingung terkait menghitungnya, teknis menghitungnya bagaimana, karena mereka baru pertama kali menghitung sin kostan dengan kalkulator, mereka belum pernah. Dan tadi memang tidak saya sampaikan caranya secara detail menghitungnya bagaimana, hanya saya suruh hitung pakai kalkulator saja, kendalanya cuma itu. Tapi untuk instruksi mereka sudah mengusahakan. Sudah ada Pak. Jadi kesulitannya tadi dalam proses anak-anak, ya kesulitan anak-anaknya dalam proses penghitungannya, penghitungan untuk menghitung nilai trigonometrinya. Karena memang belum pernah dan tidak saya beri info detailnya. Nah, kesulitan tadi berarti alternatifnya apa ya Pak? Yang memberi clue ke mereka, tujuh mereka pakai kalkulator, silahkan cari tombol tan atau sin atau cos, lalu ketikkan angkanya seperti itu, menuntun semacam clue yang menuntun biar mereka bisa menghitung sendiri. Dan itu tadi sudah bekerja, sudah berhasil mereka mendapatkan jawabannya. Seperti itu. Memberikan tuntunan menggunakan kalkulator. Kemudian berarti anak-anak tadi sudah tidak mengalami kesulitan karena sudah ada alternatifnya langsung ya Pak. Kemudian untuk yang kedua, yaitu peserta didik mampu bekerja sama. Tadi sudah dikelompokkan, ya sudah baik. Terus saya juga lihat tadi ada satu poin sih Pak yang saya bisa pelajari juga dari Pak Sandi. Waktu berkelompok itu anak kalau ingin bertanya bisa angkat tangan. Nah biasanya kan anak-anak kan manggil bu, gitu pak gitu kan. Saya mengantisipasi hal itu. Biasanya bingung angkat tangan saja biar saya ke situ. Nah itu bisa saya tiru nanti. Nah itu kan poinnya yang bisa saya tiru nanti di pelajaran saya. Kalau yang ini Pak, peserta didik mampu bekerja sama, kesulitannya apa Pak? Kesulitannya mungkin dalam pengerjaan soal. Di situ ada beberapa siswa yang belum paham cara menghitungnya. Nah, di situ masih ada tadi beberapa siswa yang ada yang mau mengajari, ada yang tidak mau mengajari gitu. Kendalanya di situ. Tapi tetap saya dorong tadi ajaran temanmu sampai bisa caranya. Meskipun saya bantu cara menjelaskan, kan ada siswa yang tahu caranya tapi menjelaskan ke temannya itu nggak bisa gitu. Tadi saya bantu untuk caranya seperti ini, akhirnya paham itu. Ya, sisi kerjasamanya ada yang nggak mau menjelaskan, bukannya nggak mau sih, tapi nggak bisa menjelaskan ke temannya gimana caranya, tapi dia bisa gitu. Dia menjelaskan ke temannya itu agak susah menjelaskannya, jadi temannya nggak paham ini apa ajaran. Tadi setelah saya tuntun jadi paham. Indikatornya apa aja Pak? Bersama itu. Iya Pak, bersama tadi. Mengerjakan soalnya ada yang dibagi tugas, ada yang dua anak mengerjakan nomor 1, dua anak mengerjakan nomor 2. Dan memang kebetulan dua soal itu tipe soalnya sama, cuma angkanya aja yang saya bedakan untuk pembagiannya. Jadi tadi ada yang bagi tugas kayak gitu. Dari 5 anak, 2 anak mengerjakan nomor 1, 2 anak mengerjakan nomor 2. Yang satu anak membuat rencana untuk membuat alat proyeknya klinometer itu. Nah itu tadi ada saya lihat di kelompok
tadi 3 sama belakangnya tadi kelompok 4 kalau nggak salah itu ada itu terus apa lagi ya sebenarnya itu sih. Berarti yang berjalan hanya 2 kelompok aja ya Pak? Tadi 3 sama 4. Sejauh yang saya tahu itu yang lainnya tadi bareng-bareng misalnya satu nomor gitu. Jadi kerutukan ini gimana? Kerutukan misalnya satu nomor itu. Kerutukan ya, tapi untungnya mereka bisa menyelesaikan itu meskipun ya agak lama sih, tapi bisa dengan kerjasama. Ada yang melihat videonya tadi, ada yang bantu ini begini bukan begitu, ada yang itu pakai kalkulator mencoba kerutukan misalkan satu soal gitu ada. Jadi kelompok yang lainnya tadi seperti itu. Kebutuhan misalkan satu yang bagi tugas tadi 2 kelompok itu. Berarti untuk yang 3 kelompok tadi dikerjakan secara bersama-sama. Sama-sama satu nomor itu. Itu berarti masuk ke indikatornya Pak Sandi juga nih. Iya. 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 Bisa. Kemudian berarti kesulitannya ini tadi pengerjaan soal beberapa siswa tadi ngajarin temannya gitu ya sebagai tutor berarti ya Pak. Iya. Itu kesulitannya. Nah, alternatifnya apa Pak? Saya bantu tuntun si anak yang paham tapi belum bisa jelaskan, nanti saya bantu tuntun gini loh caranya, saya kasih petunjuk sehingga dia bisa menjelaskan, temannya pun juga paham. Dari tuntunan dipancingkan atau petunjuk cara menjelaskan. Kalau nggak itu nggak bisa paham nanti di sini temannya kasihan. Kalau ke depannya Pak gimana berarti? Nah untuk kedepannya berarti perlu mungkin saat saya memberikan penjelasan singkat tadi memang belum saya pastikan paham nggak ada yang mau ditanyakan ya. Tadi saya nggak ada sesi itu saat menjelaskan hitung-hitungannya singkat di awal. Tadi saya belum membuat kepastian anak semua itu paham apa enggak. Jadi saya nggak tahu. Nah itu kedepannya mungkin saya harus memastikan dulu apakah semuanya paham atau masih ada yang belum paham. Nah itu tadi saya kelewatan di situ. Jadi saya ternyata ada yang belum paham. Sebelum kelompok gitu ya? Iya, sebelum kelompok saat melihat videonya tadi kan itu. Nah itu saya belum kepastian paham atau enggaknya. Berarti sebagai umpan balik tadi belum dilakukan gitu ya Pak? Iya. Karena belum tanya dulu kan anak Iya. sudah jelas apa belum tentang hitungannya gitu ya. Mungkin ada lagi Pak selain itu? Sama mungkin mereka belum membaca langkah-langkah bikin alatnya, jadi tadi masih bingung Pak ini begini apa benar. Nah itu saya literasinya mereka yang belum ada, sudah ada sebenarnya di mana aja. Cuma untuk cara menggunakannya cuma saya kasih link aja biar mereka cek sendiri, jadi nggak tercantum langsung di bahan ajar. Di bahan ajar cuma cara membuatnya. Untuk cara menggunakannya saya tampilkan link aja. Kan ada membuat, ada cara memakainya gimana loh. Nah itu anak saya suruh cari sendiri, ya kreatifnya dapat. Ngalah sama kreatifnya. Itu besok. Kemudian berarti kalau anak-anak ini kan belum membaca dengan penuh ya Pak. Nah kedepannya untuk mensiasati ini gimana Pak caranya? Nah itu bisa dengan cara memberikan bahan bacaannya Hamin 1. Nah kesalahan saya tadi memberikan bahan bacaannya itu Hamin 1 jam sebelum pelajaran. Pas saat mereka sudah ada pelajaran, jadi mungkin memang nggak sempat baca. Jadi kedepannya mungkin Hamin 1-nya saya beri bahan bacaan itu. Yang saya beri Hamin 1 kemarin cuma buku penunjang aja, bukan bahan ajar yang dipakai hari ini. Jadi secara umum trigonometri full itu kemarin sudah. Tapi untuk terkait project ini baru tadi Hamin 1 jam baru saya set. Nah itu mungkin yang kedepannya bisa diganti Hamin 1 biar mereka sempat baca dulu.
Siap. Itu. Berarti nantinya Pak Sandi akan memberikan bahan bacaan itu di H-1 hari sebelumnya ya, sebelum pembelajaran. Kemudian apa indikator yang menunjukkan ketercapaian pembelajaran yang diharapkan? Ketercapaian ya, tadi mereka bisa menyelesaikan soalnya. Tadi kan baru proses menyelesaikan soal kontekstualnya, biar mereka tahu cara ngitung, biar besok saat proses gak bingung ngitungnya. Nah tadi mereka semua saya cek semua menjawab soal nomor 1 dengan benar. Nah itu itu salah satu indikatornya mereka bisa mencapai tujuannya, sudah menyelesaikan soal penghitungan kontekstualnya dengan benar. Nomor 2 tadi juga udah ada yang benar. Cuma memang instruksi saya tadi minimal salah satu soal dikerjakan kan. Nah, jadi nomor 1-nya saya cek sudah benar semua kelompoknya, jadi sudah tercapai. Indikatornya itu kemudian menurut Pak Sandi tadi sudah tercapai ya berarti ya? Iya. Nah, lalu apa yang Bapak rasakan saat murid di kelas tadi? Bagaimana perasaannya Pak Sandi? Ya semangat karena ini merupakan hal yang baru bagi saya dan di kelas itu karena mereka belum pernah project sebelumnya, jadi semangat dan antusias ya. Untungnya anak-anak juga nurut gitu loh, karena memang mungkin hal yang baru, wah matematika nih kali ini nih bisa projectnya bisa di luar kelas biar nggak kita saja, biar ada suasana baru. Jadi memang saya merasa semangat dan antusias. Terus mungkin ya agak sedikit di samping itu ada sedikit apa ya istilahnya, kekhawatiran bisa nggak ya mereka ini dibikin project. Nah itu ada sedikit rasa khawatir, tapi sejauh tadi saya lihat sepertinya bisa. Ya, kita lihat besok aja di pertemuan berikutnya, semoga bisa menjalin proyeknya. Itu sih, ada semangat, ada khawatir juga, ini berjalan nggak ya, ini berhasil nggak, mereka mengukurnya benar nggak. Nah itu ada khawatir juga sebenarnya, tapi secara umum antusias, semangat, soalnya ini hal yang baru di kelas itu bagi saya dan mereka project. Kemudian tapi tadi saya lihat ada yang sudah jadi ya Pak alatnya? Ada beberapa, cuma belum sempurna banget sih, karena ada yang nggak pas sama garisnya, itu saya suruh revisi lagi. Tapi ada juga yang sudah benar fix, cuma mau masih diperbagus lagi katanya. Jadi mereka nggak bikin 1 tapi mau bikin 2 atau 3. Ini Pak 1 dulu, besok saya perbaiki lagi. Ada yang mau beli tembak-tembakan. Besok tak beli tembak Pak, tinggal nancepi busur sakarmu, terserah. Oh karena lurus? Iya, biar pas lurusnya itu, biar bisa ngeker dengan mungkin pengennya gitu. Tapi terserah, yang penting itu nanti buat kalian sendiri, nggak dikumpulkan. Cuma digunakan aja. Setelah observasi kelas tadi ya Pak, jadi identifikasi hal yang telah mantap itu apa Pak? Yang perlu yang sudah baik dan yang perlu peningkatan. Yang sudah baik, Pak Sandi apa ya? yang sudah baiknya mereka ya akhirnya bisa mencapai tujuan pembelajarannya dengan cara menyelesaikan soal. Cuma yang perlu ditingkatkan adalah pemahamannya mereka dan juga literasinya mereka itu. Yang perlu ditingkatkan pemahaman terkait hitung-hitungannya sama literasi mereka dalam membuat alatnya. Untuk menghitung ya? Menghitung. Dan literasi. Dengan caranya seperti tadi. H-1 Pak Sandi berikan bahan bacaannya. Oke, ini sudah terjawab. Nah, ini Pak Sandi sekarang umpan balik dari jenengan. Saat di coaching sama saya, gimana Pak? Umpan balik. Mungkin sebelumnya sudah pernah coaching. Pengalaman pertama.
Belum pernah, kalau di coaching langsung memang belum pernah, cuma yang dulu kan hanya diamati saja kan, yang supervisi yang sebelumnya kan hanya diamati saja, nggak pernah coaching secara intens seperti ini, belum pernah. Jadi pengalaman yang baru dan luar biasa detail terus juga. Tapi ya itu bagus juga sih memang untuk bisa mengevaluasi apa yang kurang di pembelajaran saya, terus kedepannya harus gimana, itu bagus. Proses coachingnya bagus karena detail dan bermanfaat juga untuk pembelajaran saya. Kalau ini Pak, mungkin dari coaching yang sudah saya lakukan, apa yang kira-kira perlu saya perbaiki Pak? Yang perlu diperbaiki Saya perlu ngapain Pak? apa ya? Sejauh ini belum ada sih, karena memang saya belum tahu coaching itu harus ngapain apa seperti apa aja, detailnya harus gimana, jadi saya belum tahu harus apa yang kurang, itu sih. Sampun Pak Sandi. Jadi saya tarik benang merahnya dulu ya Pak. Jadi kan tadi kesulitannya Pak Sandi yaitu anak-anak kurang pemahamannya dalam menghitung dan membaca modul yang sudah di-share sama Pak Sandi. Namun itu kan hanya bahan ajar, bukan lembar kerja yang akan dilakukan hari sebelumnya. Kemudian rencananya Pak Sandi untuk kedepannya sebelum H-1 pembelajaran diberikan, betul ya? Nah, kira-kira itu akan dilakukan kapan Pak Sandi? Untuk di tujuan pelajaran berikutnya setelah proyek ini. Setelah proyek ini kan ada tujuan pelajaran berikutnya itu masih di bab trigonometri terkait relasi sudut di berbagai kuadran. Nah, itu harus literasi dulu banyak itu. Relasi sudut di berbagai kuadran 1 sampai 4. Pada bab selanjutnya ya. Iya, subbab berikutnya. Kapan ya Pak Sandi kira-kira? Pekan depan. Oh, sudah minggu depan. Karena proyeknya saya rencanakan cuma 2 sampai 3 pertemuan, jadi kan seminggu kan 2 pertemuan matematika, jadi pertemuan kedua pekan depan. Nah, itu mungkin bisa masuk ke itu. Oke, baik. Sampun Pak Sandi. Jadi saya tunggu lagi ya Pak Sandi untuk minggu depan nih gimana ceritanya, monggo bisa disampaikan ke saya. Dan kalau perlu diskusi atau apa monggo. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Sandi. Terima kasih atas coachingnya, semoga benar. Amin.